Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi konsep etika dan estetika Islami dalam pengembangan budaya dan saintek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hoirnisa dari kelas manajemen D dan NIM saya yaitu 17056251108. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Zaskia Tulusna dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas B dengan NIM 17124250094. Selanjutnya, saya Tiara Syifa Ramadhani dari kelas manajemen D dengan NIM 17056250028. Selanjutnya, perkenalkan saya Andina Sari dari Prodi Bisnis Digital kelas B dengan NIM 17106250046. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pendahuluan dari judul kita. Yang kedua itu ada makna akhlak etika Islami. Yang ketiga itu ada akhlak sebagai penggerak budaya. Yang keempat itu ada rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Yang kelima ada konsep seni estetika Islami. Yang keenam ada peran seni dalam pengembangan harmoni. Yang ketujuh dan atau terakhir yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, pendahuluan. Perkembangan budaya dan saintek memang tidak dapat dipungkiri terjadi begitu pesat dan signifikan. Dalam era saat ini, di mana kecanggihan teknologi membuat informasi sangat mudah terjalin dan terbentuk, menjadikan budaya selalu berkembang dan saintek semakin menjadi luas. Dengan begitu pula, antara budaya dan saintek sebenarnya juga dapat saling mempengaruhi. Oleh karena itu, seiring perkembangan budaya dan saintek, tetap harus mengikuti jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dibarengi dengan akhlak. Dalam membangun akhlak yang baik, diperlukan juga perhatian lebih pada sikap seperti tidak menyakiti orang lain dengan cara menjaga etika berbicara. Begitu juga dengan ilmu yang harus diiringi dengan akhlak, karena jika tidak, ilmu ilmu tersebut bisa menyimpang atau sesat. Selanjutnya, makna akhlak atau etika Islami. Akhlak dalam Islam adalah fondasi penting dalam kehidupan seorang Muslim, mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Eh, Akhlak berfungsi sebagai landasan karakter, pengatur perilaku sosial, integritas, dan pendorong kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Akhlak berasal dari bahasa Arab, hulukun jamaknya akhlak yang memiliki arti atun, tabiatun atau adatun yang artinya karakter, tabiat atau adat kebiasaan. Akhlak bukan hanya sekedar sopan santun, etika dan tata krama, tetapi akhlak adalah perilaku manusia yang nampak maupun tidak nampak seperti kegiatan hati. Dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari lahir suatu perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya dan menjadi indikator seseorang apakah seseorang muslim baik atau buruk. Selanjutnya, akhlak yang secara kebahasaan atau etimologi berarti budi pekerti, perangi, atau disebut juga sikap hidup, adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu. Jika akhlak adalah perbuatan yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang, maka akhlak itu tempatnya dalam hati. Apabila hatinya baik, akan muncul sikap yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika
hatinya buruk, itu perbuatannya juga yang keluar akan buruk. Perilaku yang tidak baik itu disebut dengan akhlak mazmumah atau tercela. Selanjutnya, akhlak sebagai penggerak budaya. Pertama, kita akan membahas konsep kebudayaan Islam terlebih dahulu. Jadi, kebudayaan Islam ini adalah hasil cipta rasa, akal, terus juga budi, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Jadi, di Islam itu kita menghargai akal manusia untuk berperan aktif dalam membangun suatu peradaban. Jadi hasil budaya yang nantinya akan disaring oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal akan berubah menjadi peradaban yang beradab. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menjalankan sebuah misi yang dengan sabdanya itu adalah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad ini bertugas untuk membimbing manusia agar nantinya mengembangkan budaya sesuai nilai dan tauhid. Yang kedua itu ada budaya jahiliyah. Jadi masyarakat pra-Islam atau yang biasa kita kenal dengan masyarakat jahiliyah memang dulunya itu adalah masyarakat yang budayanya itu bertentangan dengan akhlak yang mulia. Contohnya itu adalah pelaksanaan haji yang memang dulu sudah dilakukan tetapi banyak sekali pertentangan yang uh, tidak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya seperti diskriminasi sosial, terus juga ada seperti uh, pelaksanaan haji yang bercampur dengan kepentingan ekonomi, terus juga ada tawaf telanjang yang memang dulu itu diwajarkan. Lalu yang kedua itu dahulu menyembelih hewan untuk berhala itu sangat dianjurkan untuk melumuri Ka'bah. Nah, itu kan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Lalu ada tradisi mengubur bayi perempuan, serta membanggakan leluhur dan mencela keturunan, serta mempercayai hujan turun karena bintang. Nah, Rasulullah itu ada untuk menghapus, memodifikasi, dan meluruskan tradisi-tradisi tersebut agar menjadi sebuah tradisi yang seperti saat ini yang sejalan dengan konsep tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada akhlak sebagai kebudayaan ini adalah akhlak yang berfungsi sebagai ruh atau penggerak agar budaya ini nanti progresif atau ke arah yang lebih maju, bukan kepada ke arah yang mundur. Karena ketika budaya peradaban yang itu akan selalu menerangi masa depan kita saat ini. Budaya akan menjadi destruktif Baik, selanjutnya ada rekonstruksi pengembangan budaya sains dan teknologi berbasis akhlak mulia. Perkembangan zaman mendorong kemajuan sains dan teknologi. Tantangannya adalah jangan sampai melupakan nilai etika, agama, dan budaya.
Islam mendorong keseimbangan antara ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak. Islam mendorong keseimbangan antara ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak. Seiring dengan perkembangan zaman, sains dan teknologi maju sangat pesat, namun tantangan kita adalah bagaimana kemajuan tersebut tidak membuat kita melupakan nilai-nilai etika, agama, dan budaya. Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan iman dan akhlak. Selanjutnya, relevansi Islam tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Dalam sejarah umat Islam sempat tertinggal karena hegemoni Barat. Itu ada 3 kelompok sikap umat Islam saat itu. Yang pertama itu yang menolak modernisasi, yang kedua menerima mentah-mentah sains Barat, dan yang ketiga mengintegrasikan modernisasi dengan nilai Islam, atau bisa dibilang ideal ya. Islam tidak pernah bertentangan dengan sains dan teknologi, hanya saja sikap umat terhadap modernisasi berbeda-beda. Seperti yang tadi kita tahu, ada yang menolak, ada juga yang menerima mentah-mentah tanpa memfilter. Sikap terbaik adalah menggabungkan modernisasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga ilmu pengetahuan tetap bermanfaat dan tidak melenceng dari akhlak agama Islam. Boleh next? Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi era globalisasi, tetapi tetap berlandaskan etika Islami. Ada juga istilah konsep Islamisasi sains, yaitu usaha mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai Islam. Tokoh yang terkenal dalam konsep ini antara lain Syekh Naqwi Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Konsepnya dimulai dari menguasai ilmu modern, dilanjut dengan mempelajari khazanah Islam, lalu yang terakhir itu menggabungkan keduanya supaya lahir sains yang Islami. Lanjut ada rekonstruksi budaya, sains, dan teknologi. Budaya modern dan tidak sama dengan meninggalkan identitas Islam. Sains dan teknologi dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Akhlak mulia sebagai fondasi agar tidak salah arah. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah rekonstruksi yang dimaksud membangun kembali budaya, sains, dan teknologi agar sejalan dengan nilai Islam. Budaya modern tidak berarti harus meninggalkan identitas kita sebagai Muslim. Justru sains dan teknologi harus diarahkan untuk kemaslahatan, maksudnya adalah ke arah halal kebaikan atau ya hal yang bermanfaat. Dengan akhlak mulia ini sebagai fondasi agar tidak disalahgunakan. Oke, oke. Selanjutnya di sini ada konsep seni estetika Islami yang dimana berbentuk fisikal menuju hakikat dalam makna yang memiliki makna substantif. Nah, menurut Syekh Hanasr memberikan pendapat mengenai ciri-ciri seni dalam Islam.
yaitu seni Islam hasil keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi. Dan yang kedua itu ada kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga itu ada kesementaraan dunia dan kualitas positif dan eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nasr ayat 18. Nah, selanjutnya di samping beberapa pendapat yang telah mencoba menggambarkan seni Islam, di sini tuh ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Dan yang kedua itu ada seni yang Islam adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini dengan bahasa yang indah sesuai dengan cetusan fitrah Nanang Rizali 2012. Nah, dari penjelasan saya tadi di atas, itu tuh dapat dikatakan bahwa konsep seni Islam adalah suatu yang membuat kita terkagum atas keesaan Allah, dan dengan adanya seni ini membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah. Contohnya itu seperti bangunan masjid, yang dimana kan kalau misalkan bangunan masjid itu di dalamnya juga ada seni Islam yang sampai sekarang itu masih kita pakai atau masih kita terapkan di kehidupan sekarang kita. Dan contoh kedua itu adalah kaligrafi. Kaligrafi itu kan seperti pada masa sekarang juga masih ada kan. Untuk baca-baca Al-Quran itu juga seperti adanya kaligrafi. Dan menurut para ahli sufi, membagi keindahan menjadi dua, yaitu keindahan yang bersifat zahir atau fenomena dan keindahan yang bersifat perennial atau sejati. Nah, keindahan yang bersifat perennial atau sejati itu tuh keindahan yang ada di Allah yang bersifat sejati. Sedangkan kalau misalkan keindahan yang nampak itu tuh adalah wujud asli fenomena. Dan selanjutnya itu keindahan estetis dalam sufi memiliki beberapa fase, yaitu keindahan paling rendah, keindahan bersifat musikal dapat dijangkau oleh indera, sedangkan yang sejati itu dapat dijangkau dengan batiniah kita. Dan dapat disimpulkan bahwa estetika Islam dibatasi dengan ketentuan yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis, namun estetika Islam ini tuh masih dapat dinikmati keindahannya. Boleh next. Baik, selanjutnya ada peran seni dalam mengembangkan harmoni. Yang pertama adalah seni sebagai ekspresi spiritual, bukan sekedar ekspresi estetika, tapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, setiap karya seni tidak hanya untuk keindahan, tapi juga menjadi sarana ibadah dan penyampaian nilai spiritual. Misalnya, kaligrafi yang berisi ayat Al-Quran bukan sekedar hanya hiasan, tapi juga mengingatkan manusia pada pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada seni Islam mencerminkan prinsip harmoni, keseimbangan, dan kesatuan. Dalam seni Islam ada prinsip tersebut. Ini bisa kita lihat pada arsitektur masjid dan bangunan-bangunan Islam lainnya yang dirancang dengan keseimbangan agar menciptakan ketenangan batin. Semua ini menggambarkan keteraturan ciptaan Allah. Selanjutnya yang ketiga berfungsi sebagai estetika sekaligus media pendidikan, nilai moral, dan spiritual.
Seni tidak hanya menyenangkan secara visual, tapi juga mendidik umat untuk menjaga hubungan dengan Allah dan menguatkan fokus umat dalam beribadah. Selanjutnya yang keempat, menolak unsur yang bertentangan, seni Islam menghindari representasi manusia dan hewan untuk menjaga kemurnian tauhid. Dalam seni Islam, bentuk figur manusia atau hewan ini sering dihindari agar tidak menimbulkan penyembahan. Sebagai gantinya digunakan kaligrafi, pola geometris, atau ornamen tumbuhan yang lebih menekankan nilai tauhid dan spiritualitas. Dan yang terakhir ada seni Islam berkembang seiring zaman tetapi mempertahankan nilai spiritual di tengah arus globalisasi. Jadi meski budaya Barat memberi pengaruh besar, banyak seniman Muslim berusaha menggabungkan unsur tradisional dan modern. Hal ini membuktikan bahwa seni Islam bisa relevan di era global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami. Selanjutnya, untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah ilmu pengetahuan ini adalah mendorong perkembangan teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seni Islam yang berbeda dari seni biasa karena harus bebas dari kemudaratan dan mengajak kepada kebaikan untuk membangun kehidupan yang bermoral. Seni Islam juga berlandaskan tauhid, akidah, dan akhlak, serta menjadi sarana ibadah sekaligus menumbuhkan keindahan, kebenaran, dan keseimbangan hidup. Kreativitas juga diperlukan agar seni yang ada dalam Islam ini terus berkembang dan memberi manfaat seiring kemajuan zaman. Oke, selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Berikut referensi-referensi yang telah kita dapat untuk menyelesaikan tugas ini. Boleh di next. Oke, baik. Sekian, terima kasih presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.